Corin didn't start out a bad guy, though. And moved to Palo Alto, California. Ini adalah Ibu Becca. Hari itu dia diwawancarai oleh anaknya sendiri, Becca, tentang kehidupannya di masa lalu. My parents, if I were defending them, which I'm not, parents cursed at me, which was like crazy unusual. Becca dan adiknya Tyler tidak mengetahui seperti apa kakek atau neneknya, karena sejak ia lahir, Ibu Becca sudah tak lagi bersama dengan kakek neneknya itu. Whatever, that's just the history. And my 15-year-old wants to make a documentary about this. Wait. Go back. Hari itu rencananya Becca dan adiknya Tyler akan liburan ke rumah kakek nenek yang belum pernah mereka lihat selama 15 tahun lamanya. Listen, they're good people. Ask them. Can I be done with my part? I still gotta get you guys packed. Setelah packing selesai, Becca dan Tyler diantar oleh ibunya menuju stasiun kereta api. Mereka berencana akan tinggal selama seminggu di rumah kakek neneknya itu. 1 week! Your phones won't work all the way out there. You'll be home Saturday. Are you holding my camera properly? Mereka berpisah di stasiun. Ibu Becca tak ikut karena dia punya janji kencan dengan pacar barunya. Jadi Ibu Becca ini single parents dan sudah lama bercerai dengan suami lamanya atau ayah asli dari Becca dan Tyler. Cinema Clip mempersembahkan The Visit. Selamat menyaksikan. Right, because that's how all Oscar-winning documentaries end, with songs of misogyny. Kakak beradik itu akhirnya sampai di sebuah stasiun, di mana di sana mereka sudah ditunggu oleh sepasang manusia parubaya, yakni kakek dan neneknya. This is Maria Bella Jameson, my Nana. And this is Frederick Spencer Jameson, my pop-pop. Setelah dari stasiun, mereka pun segera menuju ke rumah. Di rumah ibunya saat kecil itu, Tyler dan Becca melihat sebuah ayunan dan sebuah jam tua yang selalu disebut oleh ibunya saat bercerita. Look, there's the clock that she told us about. Tak lupa di sini mereka menyusun baju-baju yang mereka bawa untuk seminggu ke depan sesampainya di kamar mereka. Is this natural enough? You're such an idiot. Becca dan Tyler tak lupa menghubungi ibunya melalui panggilan video call. Ibu Becca terlihat sangat tidak peduli dengan kedua orang tuanya itu. Pastinya di masa lalu telah terjadi sesuatu, tapi bagian itu tak ia ceritakan kepada Becca dan Tyler saat sesi wawancara di awal tadi. So, where are they now? Outside by the chicken coops. How are they? Don't answer that. I don't care. Hari pun berganti malam, Becca dan Tyler terlihat tengah bersantai, dan kakek mereka pun menghampiri untuk memastikan kedua cucunya itu baik-baik saja. Sekaligus memberitahu kalau biasanya, karena mereka sudah tua, jam 10 malam kakek nenek itu sudah tidur. Jadi Tyler dan Becca dianjurkan untuk tidur juga. I have not seen your Nana this happy in years. Time here is 9:30. See you in the morning. 9:30? 9:30. Malam itu, jam telah menunjukkan pukul 10:30 dan Becca pun masih belum bisa tertidur. Dia pun di sini berniat untuk turun ke bawah dan mengambil beberapa cemilan di dapur. Mom, I'm retracing the steps of how you might have snuck out of your room and stolen Nana's cookies. Namun sebelum sampai ke bawah, masih di lantai atas, Becca melihat neneknya berjalan sembari memuntahkan sesuatu. Dengan begitu, dia pun melarikan diri dan segera kembali ke dalam kamar. Entah apa yang terjadi pada nenek Becca malam itu, yang pasti hal itu membuat Becca sedikit merasa ketakutan. Dan Tyler tak tahu akan hal itu karena malam itu dia tertidur dengan sangat pulas. Pagi itu, Tyler sedang mengobrol dengan neneknya perihal bakat yang ia punya di dapur. Dan neneknya pun terlihat baik-baik saja. Di situ Becca sedang merekam obrolan mereka berdua. Dan sepertinya Becca ini telah melupakan kejadian malam tadi.
Becca pergi ke sebuah kandang, di mana di sana dia bertanya kepada kakeknya tentang kejadian yang ia lihat semalam. Di situ kakeknya menjawab, mungkin nenekmu sedang flu, maklum udah tua, jawab kakeknya. She gets sick sometimes. Yeah, of course. Hari beranjak siang. Becca dan Tyler sedang bermain petak umpet di bawah kolong rumah itu. Saat Tyler bersembunyi, Becca tentunya mencari Tyler. Tiba-tiba Becca dikejar oleh seseorang yang juga berada di bawah kolong rumah itu. I see you, you little pudge. Here I come. Sementara Tyler juga dikejutkan oleh sosok yang mengejar kakaknya di bawah kolong rumah itu. Becca dan Tyler segera berlari menuju tempat terbuka. Dan ternyata yang mengejar mereka di bawah kolong rumah itu adalah si nenek. I'm making chicken pot pie. Tyler merasa sangat aneh dengan kejadian itu. Di umur setua itu, si nenek masih sanggup merangkak secepat itu, pikirnya. Di sisi lain, Becca hanya cuek bebek. Hari itu, Becca yang sedang berada di dalam rumah, kedatangan seorang dokter yang bernama Sam. Dokter Sam menanyakan kepada Becca perihal nenek dan kakeknya. Namun hari itu, nenek dan kakek Becca tidak sedang berada di rumah. Becca pun tak bertanya kepada dokter itu, entah asal dokter itu dari mana, atau apapun mengenai dokter itu. Okay. Well, tell 'em I stopped by. Di sisi lain, Tyler sedang berjalan melihat-lihat bagian belakang rumah. Saat itu, dia melihat kakeknya berjalan menuju sebuah gudang. Tyler pun membuntutinya. Setelah kakeknya keluar dari gudang itu, Tyler pun masuk, dan siapa sangka, di dalam sana dia menemukan tumpukan popok yang berisi tai dari kakeknya. Tyler segera berlari keluar karena begitu kaget dengan apa yang ia temukan. Dan itu tai. Pasti baunya sangat tak mengenakan bagi si Tyler. Malam itu, Tyler terlihat sudah tertidur, sementara Becca sedang asyik bermain laptop. Tyler terbangun oleh suara dari luar yang begitu berisik dan menanyakan kepada Becca suara apa itu. What is that? Karena mereka penasaran, mereka berdua sepakat untuk membuka pintu untuk melihat asal suara berisik itu dari mana. Padahal malam itu sudah hampir jam 11 malam. Dengan perasaan sedikit takut, Tyler memberanikan diri untuk membuka pintu kamarnya. Dan alangkah terkejutnya Tyler dan Becca saat sudah membuka pintu itu. Itu adalah nenek Becca dan Tyler yang sedang mencakar-cakar dinding rumah dalam keadaan telanjang bulat. Ada apa sebenarnya yang terjadi dengan nenek Becca? Tyler terlihat sangat syok setelah melihat kejadian itu. Terlebih, itu adalah neneknya sendiri. Jesus, Becca, I'm blind. Hari itu adalah hari Rabu pagi. Setelah mengalami kejadian yang membuat Tyler adiknya syok semalam, Becca pergi menemui kakeknya pagi itu dan bertanya lebih serius kepada kakeknya mengenai apa yang terjadi kepada neneknya. Dan di situ kakeknya pun menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya kepada neneknya itu. It's called sundowning. It's a kind of dementia. It's triggered by nightfall. Jadi itu adalah Sundown Syndrome, kata si kakek. Kondisi itu memungkinkan bagi orang yang mengidapnya akan lupa atau pikun tentang siapa dirinya sebenarnya dan berubah menjadi seseorang yang lain saat di malam hari. It's like somebody talking in their sleep, is how I always explained it. Di dapur, nenek Becca tak sengaja menumpahkan adonan kue ke kamera laptop Becca. Si nenek berkata sudah berusaha membersihkan, tapi tetap saja tidak bisa. Hal itu terdengar sangat aneh bagi si Tyler, dan si Tyler sepertinya sudah nggak nyaman dengan kelakuan si nenek sejak dia melihat nenek itu telanjang bulat malam itu. She's weird during the day and then gets even weirder at night. I'm telling you, it's okay. Tapi Becca berusaha meyakinkan sang adik bahwa neneknya itu tidak apa-apa. Dan dia menjelaskan kepada Tyler apa itu Sundown Syndrome. Dia juga menambahkan hal seperti itu wajar terjadi bagi orang-orang yang sudah lanjut usia. Got to do with neurological reactions to sunshine and moonlight. Normal old age problems. Becca dan Tyler kembali menghubungi ibunya melalui panggilan video call.
Namun panggilan kali itu sedikit berbeda karena kamera laptop mereka masih tertutup adonan kue yang ditumpahkan oleh neneknya di dapur sebelumnya. Karena sudah tak tahan, Tyler pun belak-belakan bicara kepada ibunya mengenai hal yang telah ia alami dalam beberapa hari sebelumnya. Papa wears diapers and he keeps them in an outhouse, and Nana walks around at night without her clothes, and Papa thinks strangers are following him. Ibu Becca dan Tyler sudah menduga hal ini akan terjadi. Sama seperti Becca, perempuan single parent itu mengatakan kepada Tyler bahwa hal itu normal terjadi kepada seorang yang sudah lanjut usia. Jadi Tyler diminta untuk menikmati sisa liburannya itu tanpa memikirkan hal lain. Becca sedang membantu neneknya bersih-bersih di dapur. Saat itu, Becca ingin mengajak nenek itu untuk melakukan beberapa wawancara. Si nenek baru mau diajak wawancara ketika si Becca sudah membersihkan bagian dalam oven yang ada di dapur itu. Ngeri juga kalau sampai si Becca dikunci dan oven itu dihidupkan oleh si nenek. Hey, I'll star in your movie. Wawancara itu baru saja akan dimulai. Dan lihatlah kelakuan si nenek. Seperti anak kecil. Awalnya Becca hanya bertanya bagaimana dulu saat si nenek bertemu dengan si kakek. Dan si nenek menjawab dengan normal. Ya, seperti itulah. Oh, he was handsome. He has a very strong personality. Setelah itu, Becca bertanya mengenai kejadian saat ibunya pergi dari rumah kepada si nenek. Dan si nenek terlihat seperti kesal dengan pertanyaan itu. Dan adegan wawancara itu harus terpotong karena kejadian itu. Don't answer that question. Adegan berpindah di mana Tyler sedang mencoba meletakkan sebuah kamera tersembunyi karena dia yakin kakek dan neneknya itu sangat aneh. Jadi dia berusaha untuk menemukan kebenaran tentang apa yang terjadi sebenarnya setiap malam di rumah itu. What are you doing? Tapi Becca tak memperbolehkan adiknya itu untuk melakukan hal itu. Alasannya klasik. Becca bilang hal itu sudah di luar dari prinsip perfilman. Kalau zaman sekarang sih apa-apa harusnya kalau bisa direkam tentunya lebih baik direkam, iya nggak? Karena Becca masih tak percaya dengan Tyler, malam itu ketika jam menunjukkan pukul 10:15 menit, dua kakak beradik itu mencoba untuk membuktikan kalau neneknya itu memang betul-betul aneh atau gila. Entah itu nenek mereka atau bukan. Yang pasti malam itu, si Tyler ingin membuktikan kepada Becca bahwa ada yang gak beres dengan si nenek. Saat itu, Becca dan Tyler melihat si nenek itu berlari ke sana kemari sembari meraung-raung tak jelas dan juga merayap-rayap. Emang udah gila tuh nenek. Tapi si Becca masih menganggap si nenek mengigau. Emang ada orang ngigau kayak gitu ya? Tanya si Tyler. Kamis pagi, Tyler dan Becca mengikuti kakek nenek itu ke sebuah sumur yang terletak di pinggiran jalan setapak. Entah apa yang dilihat oleh si nenek di sumur itu. Kecurigaan Tyler saat itu bertambah kepada dua orang tua itu. Dia berencana untuk mengecek ruangan bawah tanah di rumah itu. Tapi Becca bilang kalau kakeknya melarang hal itu. They don't want us to go down there. They're throwing shade. Hari itu, seorang wanita yang bernama Stacy datang menanyakan di mana kakek dan nenek Becca berada. Namun anehnya, setiap ada orang datang, kakek dan nenek itu tak ada di rumah. No, they just stepped out. It's just me and my brother here. Saat itu, Stacy bilang bahwa biasanya nenek dan kakek Becca datang ke rumahnya untuk memberikan beberapa bimbingan. Karena Stacy ini orangnya gampang stres. Tapi sejak hari Sabtu, berarti sudah 5 hari, kakek dan nenek Becca tak pernah lagi datang. Stacy berkunjung untuk memastikan apakah mereka masih baik-baik saja. Karena yang ia tahu, kakek dan nenek Becca ini sedang sakit. Siang itu, Becca menghampiri neneknya karena dia mendengar si nenek tertawa. Becca mengira si nenek sedang menonton sebuah acara televisi. Tapi setelah Becca mendekati, si nenek hanya tertawa sendiri. Entah itu tertawa atau sedih. Dia tertawa, tapi wajahnya muram. Setelah itu, dengan menggunakan kerudung yang ia pakai, si nenek mulai mencekik-cekik lehernya. Melihat kejadian itu, si Becca lalu menghentikan si nenek. Becca tak mengerti dengan kelakuan si nenek kala itu. Si nenek hanya bilang, kau harus tertawa untuk menyembunyikan sesuatu yang tersimpan.
Becca pun segera menuju kandang tempat di mana biasa kakeknya berada di siang hari. Namun hal yang lebih aneh dia lihat kala itu. Sang kakek memasukkan ujung sebuah soft gun ke mulutnya. Kakek itu terlihat seperti akan bunuh diri. We're just cleaning it, really. Setelah kejadian di kandang itu, Becca menyetujui rencana dari Tyler sebelumnya. Mereka akan meletakkan sebuah kamera di rumah itu untuk melihat apa yang terjadi pada malam hari. Dua kejadian di hari itu sudah membuat Becca sangat terganggu. Hari pun beranjak malam. Sebelum berpindah ke kamera yang sudah dipasang secara tersembunyi, Becca menunjukkan kalau saat itu sudah hampir jam 11 malam. Apa yang akan terjadi pada malam itu? Di awal nenek itu terlihat sedang mengambil sesuatu. Lalu dia lanjut berjalan menuju ke arah kanan dan tiba-tiba nenek gila itu menyadari dan mengambil kamera yang ditaruh oleh Tyler dan Becca. Lalu dia berjalan menuju dapur dan mengambil sebuah pisau. Setelah itu, ia meletakkan kamera yang dibawanya di lantai dan mengarahkannya ke kamar Becca dan Tyler. Si nenek berniat membuka pintu itu dan membunuh Becca dan Tyler menggunakan pisau yang ia bawa. Namun untungnya, malam itu Becca mengunci pintu kamarnya. Stay in bed. Keesokan paginya, setelah melihat isi rekaman kamera yang mereka taruh di ruang tengah, Becca memutuskan untuk menyuruh adiknya agar tidak dekat-dekat dengan dua orang tua gila itu dan segera berkemas karena malam nanti rencananya Becca akan meminta ibunya menjemput mereka. Ada yang tidak beres dengan dua orang tua itu. Terfikir oleh Becca kalau kakek dan neneknya yang asli sudah dibunuh oleh dua orang tua gila itu. Setelah itu, Becca dan Tyler menghubungi ibunya dan memberitahu untuk menjemput mereka segera. Setelah mendengar penjelasan dari dua anak tersayangnya itu, ibu Becca dan Tyler segera menelpon polisi untuk berjaga-jaga. Malam pun tiba. Saat itu Becca kembali disuruh untuk membersihkan bagian dalam dari oven di dapurnya. Tyler juga berada di situ melihatnya. Si nenek menutup pintu oven itu saat Becca sedang berada di dalamnya. Tentu si Becca menjerit dan akhirnya pintu pun dibuka kembali oleh si nenek. Kamera pun diambil oleh Becca. Saat itu, dia merekam bagian belakang luar rumah, tepatnya dekat pintu. Becca melihat Stacy, perempuan yang pernah datang sebelumnya. Dia sudah tergantung di bagian leher di atas sebuah pohon. Saat itu, kakek gila itu menutup pintu yang Becca buka dan mengatakan, Pick teams. Young versus old. ketakutan Tyler dan Becca menjadi-jadi malam itu. Saat mereka duduk berempat di sebuah meja, Becca meminta izin untuk mengambil baterai kameranya sebentar. Tapi saat itu, ia pergi ke ruangan bawah tanah. Di sana dia menemukan sebuah baju tahanan rumah sakit jiwa. Hal itu diketahui oleh si kakek gila. Becca diseret dan dimasukkan ke dalam kamar bersama si nenek gila. Sementara itu, Tyler diproses di dapur oleh si kakek gila itu. Di kamar itu, Becca hampir dibunuh oleh si nenek gila itu. Jadi di sini Becca makin yakin kalau kakek dan neneknya yang asli sudah terbunuh oleh dua orang tua yang lepas dari tahanan rumah sakit jiwa itu. Di sini faktor umur sangat menentukan. Karena Becca masih sangat muda, Becca yang hampir terbunuh karena dia lebih kuat, akhirnya nenek gila itulah yang terbunuh. Setelah itu, ia pergi ke dapur menyelamatkan adik laki-lakinya. Kakek gila itu juga harus mati di dapur oleh Becca dan Tyler. Becca dan Tyler tak menyesali hal itu. Anggap saja itu balas dendam atas kematian kakek dan neneknya yang tak bersalah. Mereka pun dijemput oleh ibunya yang sudah membawa polisi juga saat itu. Dan film pun tamat. Jadi gimana nih rekapan alur cerita film kali ini? Semoga kalian semua terhibur. Dan sampai jumpa di rekapan alur cerita film selanjutnya. See you guys!